Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ayub Abdurazak Mansur, NIM D1B1 20105, jurusan Agroteknologi Universitas Aldo-Aleo. Kami dari kelompok 5, praktikum Biokimia Tanaman, asistensi Kak Retno Bulan Gunung Aryani. Nama saya Sutriana, NIM D1B1 20101. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Fauzi, NIM D1B1 20093. Perkenalkan, nama saya Neri Yasmin, NIM D1B1 20089. Cara pembuatan pupuk Takakura. Langkah pertama adalah melubangi keranjang dengan menggunakan parang, cutter, pisau, dan alat lainnya. Selanjutnya, memasukkan kardus ke dalam keranjang untuk menutupi pori-pori atau lubang kecil pada keranjang. Kemudian, masukkan bantalan sekam pada dasar keranjang. Rapikan kardus dengan cara memotong bagian atasnya agar keranjang dapat ditutup. Tahap selanjutnya, memasukkan pupuk kandang ke dalam keranjang sebanyak 1/3 bagian. Kemudian ratakan serta haluskan butiran-butiran pupuk kandang. Selanjutnya, memotong dan mencacah-cacah sayur-sayuran agar sayuran tersebut tepat terurai pada saat pengomposan. Lalu masukkan hasil potongan sayur tadi ke dalam keranjang sebanyak 1/3 bagian. Memasukkan cairan M4 sebanyak 1 tutup botol ke dalam botol aqua tengah, lalu diisi air. Kemudian semprotkan cairan M4 pada cacahan sayur. Selanjutnya, masukkan pupuk kandang secukupnya di atas cacahan sayuran, lalu ratakan. Selanjutnya, tutup dengan menggunakan bantalan sekam dan ratakan. Kemudian, lapisi pula dengan kain hitam di atas bantalan sekam. Kemudian, tutup penutup keranjang, lalu simpan di tempat yang teduh. Pembersihan lahan dilakukan di Laboratorium Lapangan 2 Fakultas Pertanian, mulai dari sebelum pembabatan, pembersihan akar, pembersihan hasil pembabatan, hingga pengukuran luas lahan per kelas seluas 7 x 6 meter. Pada kali ini kita akan membuat bedengan sebanyak 15 bedengan. Pertama-tama membuat batas tiap-tiap kelas. Kemudian mengukur luas bedengan selebar 1,5 meter x 1,5 meter. Lalu membuat saluran irigasi. Selanjutnya membuat bedengan menggunakan pacul, lalu membuat saluran irigasi menggunakan skop. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pengaplikasian pupuk kandang. Tujuan dari pengaplikasian pupuk kandang ini yaitu untuk menambah unsur hara serta mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Pupuk kandang ditimbang sebanyak 0,675 kg per bedeng. Kandang diaplikasikan sebanyak 15 bedengan dengan takaran yang sama. Baik, pada praktikum kali ini kita akan melakukan penyemaian bibit sawi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni pacul, skop, parang, terus benih, dan kemudian kamera. Adapun prosedur kerja pada penyemaian ini membuat bedengan dan mengukur bedengan tersebut dengan ukuran 1,5 meter dikali 1,4 meter. Kemudian menaburkan pupuk kandang hingga merata, dan selanjutnya menaburkan benih tanaman di atas bedengan lalu disiram.
Tujuan dari penyemaian ini yakni untuk mempercepat pertumbuhan bibit tanaman pada saat ditanam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penguatan VOC. Nah, sebelum saya lanjut, maka saya akan menjelaskan sedikit apa itu VOC. Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berupa larutan yang diperoleh dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Pupuk organik cair ini mengandung unsur-unsur penting yang digunakan tanaman untuk pertumbuhan dan dapat meningkatkan produksi tanaman. Adapun tujuan dari pengamatan VOC ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan pupuk organik cair atau VOC. Pertama-tama, mensterilkan atau membersihkan wadah yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair. Selanjutnya, memasukkan air cucian beras rendaman pertama sebanyak 5 liter ke dalam wadah. Kemudian menghaluskan gula merah baik ditumbuk maupun diiris-iris dengan takaran yang sudah ditentukan. Lalu haluskan juga ragi dengan takaran yang sudah ditentukan. Lalu masukkan ragi dan gula merah yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Setelah itu masukkan juga air kelapa tua ke dalam wadah. Aduk bahan-bahan yang sudah dimasukkan dengan menggunakan tangan. Tutupi tutup wadah, lalu masukkan selang. Setelah itu lubangi pula tutup botol yang berisikan air, lalu masukkan pula selang. Rekatkan selang menggunakan lem pada kedua ujung selang, lalu tutup dan simpan ke tempat yang teduh. Pertama-tama, ratakan tanah dan atur jarak tanam 30 cm per tanaman, lalu buatlah lubang tanam. Selanjutnya, timbang pupuk Takakura sesuai yang ditentukan. Lalu taburkan ke setiap lubang tanam yang telah ditentukan. Praktikum ini adalah proses pemindahan tanaman sawi ke tiap-tiap bedengan. Setelah dipindahkan, kemudian disiram. Setelah itu, berikan pelepah pisang untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Pertama-tama pada praktikum kali ini menyiapkan alat dan bahan, kemudian menakar getah buah pepaya sesuai dengan takaran, kemudian memotong daging dengan ukuran 2 cm 2 cm, kemudian memasukkan ke dalam masing-masing gelas kimia, lalu mencampurkan getah pepaya ke dalam daging, kemudian diaduk sehingga merata sampai terkena semua, kemudian memberikan label dan menghitung waktu serta mengamati perubahan yang terjadi. Bromelin biasa terdapat pada buah nanas. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui efek enzim bromelin dari buah nanas pada uji pada susu. Kemudian kegunaannya untuk mengetahui cara kerja enzim bromelin dalam ekstrak buah nanas pada susu. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Baik, adapun hasil pada uji pengaruh substrat. Selanjutnya pada tabel uji pengaruh suhu. Berdasarkan hasil pengamatan, kita dapat simpulkan bahwa efek pemberian enzim bromelin dari buah nanas pada susu akan terjadi penggumpalan dikarenakan enzim bromelin bersifat proteolitik yang mempunyai kemampuan tinggi untuk memutuskan ikatan peptida sehingga dapat menggumpalkan protein susu. VOC atau biasa disebut pupuk organik cair adalah jenis pupuk berupa larutan yang diperoleh dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Adapun tujuan dari pengamatan VOC ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan pupuk organik cair. Adapun hasil dari praktikum ini di mana yang dilakukan pengamatan
pada hari Senin 22 November 2021. Pengamatan pertama yaitu aromanya yang didapat yaitu beraroma busuk. Dan pengamatan yang kedua di mana dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang didapat aroma seperti tidak terlalu berbau. Baunya seperti air kelapa basi. Dan yang pengamatan ketiga yaitu pada hari Minggu 28 November 2021 yang mana dia dapat aroma yaitu berbau yang sangat menyengat. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembuatan pupuk organik cair untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta menghentikan penggunaan pupuk anorganik yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kerusakan konsentrasi tanah, degradasi lahan, dan mengancam kesehatan makhluk hidup.